Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lizamuddin Tauhid. Saya dari Prodi Agribisnis angkatan 2022 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua sebagai umat manusia nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam hingga saat ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang penuh dengan cahaya Islam hingga saat ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, di sini saya akan membahas tentang rangkuman kajian oleh Ustadz Ali Aulia LC pada tanggal 15 bulan Desember 2022 tentang ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, urgensi kajian kemarin yaitu yang pertama, mufasir dapat menafsirkan ayat dengan tepat. Kemudian yang kedua, pelajaran terkait strategi dakwah yang tepat. Kemudian mengetahui dari mengikuti perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir yaitu perhatian kaum muslimin terhadap sejarah turunnya Al-Quran. Kemudian kita langsung masuk kepada pembahasan kajian tersebut, yaitu yang pertama, pengertian ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Seperti apa sih ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah itu diartikan? Jadi para ulama mengartikan ayat-ayat Madaniyah dan ayat-ayat Makkiyah ada tiga, yaitu berdasarkan tempat turunnya, kemudian berdasarkan zaman turunnya, kemudian berdasarkan sasaran dakwahnya atau sasaran pembicaraannya pada saat itu. Yang pertama, berdasarkan zaman turunnya. Dalam bahasa Arabnya i'tibaru zaman an-nuzul. Kemudian berdasarkan tempat turunnya i'tibaru makan nuzul. Kemudian berdasarkan sasaran pembicaraan i'tibaru al-mukhattab. Namun dari tiga pendapat para ulama tersebut, jumhur ulama mengatakan bahwasanya ada dua pendapat yang lemah, yaitu berdasarkan tempat turunnya, kemudian berdasarkan siapa pembicaraannya, kepada siapa sasaran pembicaraan pada ayat tersebut. Jadi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya berdasarkan zaman turunnya lah yang ulama sepakati bahwasanya pengertian ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Jadi pengertian ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah adalah berdasarkan zaman turunnya, tidak lagi atau bukan tempat turunnya atau kepada siapa atau sasaran penerimaannya. Para ulama dapat mengetahui ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah melalui dua metode. Yang pertama, al-manhaj as-sima'i lin-naqli, kemudian al-manhaj al-qiyasi al-ijtima'i. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati Allah, saya akan memberikan clue atau kriteria apa sih atau ciri-cirinya gimana sih ayat-ayat Makkiyah itu. Yang pertama, setiap surat yang mengandung ayat sajidah itu adalah salah satu ciri surat atau ayat-ayat Makkiyah. Kemudian yang kedua, setiap ayat atau surat yang mengandung kata kalla, kita sering mendengar kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian yang ketiga, setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas. Kemudian setiap ayat atau surat yang mengandung kisah Nabi dan Rasul kecuali surat Al-Baqarah, karena Al-Baqarah termasuk surat Madaniyah. Kemudian ayat yang mengandung kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surat Al-Baqarah lagi. Kemudian setiap ayat yang diawali huruf-huruf hijaiyah seperti surat Qaf, surat Shad, Qaf wal Qur'anil Majid. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri atau kriteria surat atau ayat Madaniyah. Yang pertama, surat yang di dalamnya
terdapat kata ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian mengandung kewajiban atau had. Kemudian menjelaskan orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut, karena Al-Ankabut itu surat Makkiyah. Kemudian mengandung bantahan terhadap ahli kitab. Kemudian uslub atau pembahasan pada ayat atau surat tersebut yaitu meliputi ibadah, muamalah, hudud aturan dalam keluarga, mawaris, dan perubahan-perubahan terhadap kodifikasi, terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, ada hal-hal khusus yang dimiliki oleh ayat-ayat Makkiyah maupun ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama, ayat Makkiyah yang berada di dalam surat Madaniyah. Contohnya surat Al-Anfal ayat 30. Kemudian ayat Madaniyah yang berada di surat Makkiyah. Contohnya ada di surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Kemudian ada ayat yang diturunkan di Mekah sedangkan hukumnya di Madinah. Ada pula ayat yang diturunkan di Madinah sedangkan hukumnya ada di Mekah. Kemudian ada juga ayat Madaniyah yang mirip dengan surat Makkiyah atau ayat Makkiyah. Kemudian ada ayat Makkiyah yang mirip dengan ayat atau surat Madaniyah. Ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Ada juga ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Semua itu ada di dalam Al-Quran. Dan ya mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiral mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.